Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu alayhi. Bapak dosen yang saya hormati dan juga teman-teman KPI 1 yang berbahagia, alhamdulillah di malam hari ini saya telah menyelesaikan tugas yang diberikan, yaitu tugas ujian akhir semester. Untuk itu adapun hal-hal yang dipertanyakan, yang pertama, jelaskan menurut Anda bagaimana pengertian filsafat dan berikan contoh aktivitas bersifilsafat dalam kehidupan kita. Yang keduanya, jelaskan menurut pemahaman Anda pengertian epistemologi, ontologi, dan aksiologi dalam pembahasan filsafat. Yang ketiga, jelaskan menurut pemahaman Anda bagaimana pemahaman aliran empirisme, idealisme, positivisme, dan memahami hakikat pengetahuan. Dan keempat, yang terakhir, jelaskan menurut pemahaman Anda apa perbedaan ilmu dan pengetahuan. Baik, untuk itu saya akan menjawab dari pertanyaan nomor 1. Pengertian filsafat merupakan sebuah studi yang membahas tentang fenomena yang ada dalam kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan skeptis dengan mendalam. Pengertian filsafat dibagi menjadi dua cara, yaitu secara etimologis dan secara terminologis. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah. Sedangkan dari bahasa Yunani, kata filsafat berasal dari kata filosofia, yaitu philen berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat adalah cinta kebijaksanaan atau love of wisdom dalam arti yang sedalam-dalamnya. Secara terminologi, pengertian tentang filsafat ada 5, ya. Yang pertama, upaya spekulatif untuk menyajikan suatu pandangan sistematik dan lengkap tentang seluruh realitas, ya. Upaya untuk melukiskan, ya, hakikat, realitas akhir dan dasar secara nyata, ya. Yang ketiga, upaya untuk menentukan batas-batas dan jangkauan pengetahuannya, yaitu dari sumbernya, hakikatnya, keabsahannya, dan nilainya. Yang keempat, penyelidikan kritis atas pengandaian dan pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh berbagai bidang ilmu pengetahuan. Yang kelima, disiplin ilmu yang berupaya untuk membantu kita melihat apa yang kita katakan dan untuk mengatakan apa yang kita nilai, apa yang kita lihat, gitu. Yang keduanya, adapun contoh, ya, aktivitas berfilsafat dalam kehidupan kita adalah: 1. Kita lebih selektif terhadap iklan-iklan yang menggiurkan karena ada cabang filsafat yang disebut logika. Kita harus berdasarkan logika, ya, dengan akal kita. Jangan langsung memvonis apabila ada kabar-kabar yang belum tentu kebenarannya itu benar, gitu. Kita harus selektif dalam pemikiran kita, gitu. Yang keduanya, memperbaiki pandangan kita dalam melihat Tuhan, ya. Dalam melihat Tuhan diperlukan pendekatan analogal, bukan equivokal atau univokal, ya. Yang ketiganya, kesesatan
vakasi kita bisa mempelajari kesesatan penalaran agar kita tidak terjebak dalam kesesatan paralogis. Ya. Yang kedua adalah dari pertanyaan UAS, yaitu jelaskan menurut pemahaman Anda ya, pengertian epistemologi, ontologi, dan aksiologi dalam pembahasan filsafat. Baik, saya akan menjabarkan pengertian epistemologi. Epistemologi adalah suatu ilmu atau teori yang membahas tentang bagaimana seorang memperoleh pengetahuan. Ya, sedangkan pengertian ontologi adalah ilmu atau teori tentang suatu yang benar-benar ada atau sesungguhnya ada. Jadi ontologi itu bukan sekedar mitos ataupun angan-angan. Dan juga ada aksiologi. Aksiologi adalah suatu ilmu atau teori yang membahas tentang suatu nilai, yaitu etika dan estetika. Yang ketiga dari pertanyaan, yaitu jelaskan menurut pemahaman Anda bagaimana pemahaman aliran empirisme, idealisme, dan positivisme dalam memahami hakikat pengetahuan. Baik, pengertian empirisme berpendirian bahwa hakikat pengetahuan adalah berupa pengalaman. Ya. Pengertian idealisme berpendirian bahwa pengetahuan adalah proses-proses mental atau proses-proses psikologis yang sifatnya subjektif. Sedangkan pengertian positivisme berpendirian bahwa kepercayaan yang dogmatis ya harus digantikan pengetahuan faktawi. Yang keempat dari pertanyaan, jelaskan menurut pemahaman Anda apa perbedaan ilmu dan pengetahuan. Kalau ilmu adalah sebagian pengetahuan yang bersifatnya kebenaran, empirisme, sistematis, dan diukur. Ya, dapat diukur dan dapat dibuktikan. Ya. Sedangkan pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengetahuan berbeda dengan ilmu. Perbedaan tersebut terlihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Namun dapat perkembangannya pengetahuan dengan ilmu bersinonim arti, sedangkan dalam arti material keduanya mempunyai perbedaan. Mungkin dari pemaparan yang saya paparkan,